Selamat malam semuanya. Senang sekali kembali lagi bersama saya Mei, founder dari Flows Arum. Di malam hari ini kita akan sharing berbagi dengan tema tanam kebaikan rawat pikiran. Nah, mungkin apa sih yang teman-teman pikirkan kalau terlintas di pikiran tentang tanam kebaikan rawat pikiran? Mungkin seperti kebiasaan kecil yang bisa berdampak besar untuk pikiran kita dan hidup. Nah, untuk tema malam ini kita akan ditemani oleh Rizka. Beliau adalah founder dari Seed Paper Indonesia. Nah, Seed Paper Indonesia sendiri adalah brand the best of track di tahun 2025 untuk DCE Indonesia Telkomsel. Nah, tanpa panjang lebar aku undang dulu untuk Rizka join. Tunggu sebentar ya. Mungkin kalau teman-teman giveaway mungkin saya. Halo, 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 suara aku masuk nggak ya? masuk. Selamat malam. Halo Mei, Apa kabar? Alhamdulillah baik. Kamu apa kabar? Makin cantik aja. Oke. Tunggu, aku mau pin ini dulu sebentar. Aku mau pin kok. Nah, nih, pin judul kita malam ini. By the way, apa kabar? Kita udah lama gak ketemu. Lama banget. Kayaknya. Iya ya, banget ya. Jadi Beda buat topik. teman-teman yang nonton perlu tahu juga nih Seed Paper Indonesia adalah the best brand untuk DCE Telkomsel di 2025. Jadi selamat ya Kak. Thank you Mei. Halo? Flosarum juga kan salah satu brand yang best tracknya personal care ya. Selamat Iya, iya. sama-sama. Kita saling menyelamati ya. Iya. Nah, mungkin hari ini tuh tema yang kita pengen angkat itu tentang tanam kebaikan, rawat pikiran. Mungkin buat teman-teman yang nonton, apa sih yang terlintas di dalam pikirannya kalau ada tema tanam kebaikan, rawat pikiran? Mungkin ini kalau dari segi aku ya, lebih ke kebiasaan kecil yang dampaknya besar buat pikiran kita dan hidup kita. Mungkin lebih ke mindful living kali ya. Nah, Hmm. sebelum kita masuk ke sana, mungkin bisa jelasin sedikit nggak Seed Paper Indonesia tuh apa? Nanti setelah itu aku akan jelasin Flows Aurum tuh apa, biar nyambung dulu nih tema kita hari ini. Oke, oke. Oke, semua halo. Kenalin aku Rizka, co-founder dari Seed Paper Indonesia. Jadi Seed Paper Indonesia itu adalah eco-product yang mendaur ulang sampah kertas menjadi inovasi produk baru yaitu plantable seed paper. Kalian semua pernah ngebayangin nggak sih kalau kita buang kertas ke tanah terus tumbuh jadi tanaman? Nah, itulah salah satu inovasi yang dilakukan sama Seed Paper Indonesia. Jadi kita tuh daur ulang sampah kertas yang udah nggak kepake, terus kita inovasikan pada saat proses produksi, kita tambahkan eh, bibit atau seed ke dalamnya. Nah, nanti kertasnya itu bisa di custom nih, berbagai macam custom ya, kayak kartu nama, undangan, kartu ucapan gitu. Nanti setelah tidak digunakan, kertasnya bisa kita kembalikan ke tanah, bisa kita tanam, dan dia nanti tumbuh tanaman. Misalnya kita masukin bibit bayam, bibit cabai, dan nanti kita panen bayam dan panen cabai gitu. Nah, keren banget ya Gelap inovasinya ya? ya. Gelap ya, Bu? Nggak aman, masih aman. Jadi Oh, mungkin aman. kadang-kadang yang gini, kadang-kadang kita kalau di hari-hari gitu ya, kita tuh konsumsi kertas tuh banyak banget kan, entah itu buat nulis atau mungkin pelajar di sekolah, di kantor gitu ya. Untuk ngambil kertas tuh kadang-kadang kita juga kayak merasa bersalah gitu ya. Kertasnya itu mau Hmm. diapain gitu. Kayak kalau kita pakai seperti menebang pohon banyak gitu ya, mau Hmm. dibuang juga wasting, tapi ini kembali lagi ke alam. Nah, mungkin ini seperti eh, dengan adanya Seed Paper Indonesia, kayak kebiasaan kecil yang kita lakukan memplanting kan, tumbuhan Hmm. itu kan baik ya, maksudnya akhirnya kan balik lagi ke pohon, pohon itu kan Iya. seperti yang kita tahu baik untuk bumi gitu ya. Nah kalau dari Seed Paper Indonesia sendiri pernah nggak sih tahu gitu kayak
mungkin ada ilmiahnya gitu. Orang kalau nanam pohon tuh pengaruhnya apa gitu Iya, untuk menariknya tuh ada fakta ilmiah ya di kehidupan kita. balik. Mm, ya, Mei. Jadi menariknya tuh ada fakta ilmiah ya, dan penelitian tuh menunjukkan kalau sentuhan tanah dan tanaman Hmm. itu dapat memicu hormon pelepasan serotonin. Jadi hormon yang membuat kita tuh Hmm. merasa tenang, merasa bahagia. Bahkan ada sebuah penelitian juga yang menyebutkan itu tuh sebagai terapi khusus kita, yang berbasis tanaman gitu kan. Nanti dia digunakan untuk membantu orang mengatasi stres, kayak grounding kan sekarang sering banget tuh. Hmm. Bahkan ada orang yang ada salah satu, saya lihat waktu itu, dari peneliti juga yang mengatakan kalau kita memeluk pohon itu bisa melepaskan stres loh gitu. Dan Oh ya. ya melepaskan hormon-hormon stres gitu. Dan ketika kita juga menanam tumbuhan itu kan biasanya lebih damai, lebih ringan setelah menyentuhnya, Ya. menyentuh daun, menyiram tanamannya. Kan kita nggak cuman sekedar melihat kehijauannya doang kan tadi, tapi membuat kayak lebih meaningful juga. Terus kalau kita nanam sayuran itu juga bisa dipanen, balik lagi untuk kita sendiri gitu. Mungkin bukan buat orang dewasa aja ya. Jadi inget karena aku udah punya anak gitu ya. Mungkin waktu kecil kita juga pasti arahin anak-anak kita tuh grounding ya kan. Kayak ke tanah, nanam pohon. Mungkin kalau kalau di kota besar kita di kehidupan kita sehari-hari kan kita sibuk nih. Kalau untuk bukan orang yang pecinta tanaman, untuk nanam pohon mungkin effort banget Iya, kan. iya, bener. Tapi dengan adanya Seed Paper Indonesia mungkin kayak sesimpel ini nggak sih, bayangan aku sesimpel punya planting kitnya kan nggak salah planting kitnya kan ya. Bener. Maksudnya kayak planting dari kertas terus nanamnya simple banget terus tiba-tiba ya udah dia tumbuh aja gitu jadi bayam ya atau Iya. jadi ini. Jadi kayaknya simple banget kan. Jadi buat teman-teman yang kayak sibuk di perkotaan besar tapi juga pengen ikut andil melakukan tindakan kecil untuk merawat bumi gitu kan ya. Nanam pohon bisa dicek ya. Hmm. Itu sebenarnya kalau planting kita sendiri nanamnya gimana tuh, Rizka? Sebenarnya Segampang apa? kalau planting kit sendiri itu sebenarnya produk inovasi baru ya dari Telkomsel nih, aku punya contohnya nih. Jadi satu Nah, satu ini nih sudah termasuk ininya, satu paket planting kit ini sudah termasuk tanah sama potnya. Jadi packagingnya ini hmm, bisa dijadikan pot, Mei. hmm, Hmm. Jadi kan ada bolongannya nih. Jadi kita tinggal tanam aja, kan udah ada tanahnya juga ya. Jadi tinggal ditanam oh, aja, sudah ada kartunya. Jadi kayak anak kos, terus kaum urban yang di perkotaan, sama yang tinggal di apartemen, itu nggak jadi masalah sih. Kalaupun nggak punya planting kit ini, dengan kertas sheet paper aja, misalnya kita punya cup gelas bekas apa gitu. Nah, itu kan bisa digunakan kembali daripada dibuang, itu bisa digunakan kembali untuk jadi potnya. Jadi nggak usah dibuang ke landfill kan. Nanti setelah 30 hari kan bisa panen gitu. Kalau Mei itu, sendiri, eh nah, kalau Mei sendiri nih, kalau untuk produk skincare-nya nih natural banget nih aku lihat nih. Aku juga kebetulan make produknya Mei, dan aku ya, ya, beneran ya. suka banget. The first time Mei cobain, suruh aku cobain, coba deh Mbak, coba deh gitu kan. Terus aku langsung tertarik. Oh, aku langsung ganti ganti sabunku, ganti juga sama body butterku, dan belum di launching ya. Iya, Kekuatan orang belum dalam kalau aku launching. ya dapatnya. Iya. Jadi sebetulnya sih mungkin lebih ke ini sih kalau Floss Aurum sendiri memang kita produk personal care yang memang semua kandungan kita tuh natural, bukan hanya dari segi kandungannya tapi juga sampai kemasannya yang biodegradable sampai residu yang kita dari produk tersebut itu juga apa terserap di tanah tuh dengan baik. Jadi dari hulu ke hilirnya tuh semuanya tuh aman. Nah, mungkin kalau sabun atau personal care kan identik dengan wangi ya. Nah, wangi-wangi yang kita pakai itu juga non-toxic, jadi nggak ada racunnya sekali dan aman buat kulit. Nah, mungkin kalau beda dengan kalau misalnya kayak Seed Paper dengan melihat, halo? Iya, Sepertinya denger ya iya, masih ya, soalnya dengar Mas. loading. Dengar.
Ya, mungkin kalau kayak si Pepe Indonesia dengan kita nanam matanya jadi enak, terus grounding gitu ya. Nah, kalau mungkin kalau dari sabun mandinya Floss Arum lebih ke wangi, kan mandi itu sebenarnya self time healing nggak sih? Setiap hari kita mandi Yes. kayak jeda dari hari-hari itu kayak mungkin mandi 5 menit, tapi itu tuh kayak quality time me time banget gitu. Nah, selain kayak dari harumnya sama si kandungan produk yang dipakai di kulit tuh terasa lebih kayak ini natural loh. Jadi kita lebih ke mindful bahwa produk yang kita pakai masuk ke tubuh kita itu produk yang aman. Jadi lebih lebih kayak mindful. Jadi kayak lebih oh iya yang aku masukin ke tubuhku yang baik ini juga hal yang baik gitu. Jadi yang kita angkat tuh seperti itu. Jadi nggak worry juga ya kalau punya kayak kayak punya kulit sensitif, punya eksim gitu kan. Iya, Bahan-bahannya juga kan natural dari apa bahan-bahan. iya. Jadi nggak worry dan harganya menurut aku sebagai Hmm. customer Flos Arum eh, harganya juga cukup affordable kalau kita compare dengan produk-produk lain yang natural di luar sana. Apalagi kalau misalnya kita compare sama produk luar ya, yang dari luar Iya. negeri itu harganya jomplang banget dan kualitasnya bisa beradu gitu. Wah, kongres Mel. Ya Gila. memang kita eh, membuat produk Posarum tuh agar bisa dijangkau semua orang karena ya memang harusnya narulinya sebenarnya manusia itu memang harus dari alam ke alam lagi gitu ya kan. Hmm. Jadi ya itu yang kita angkat. By the way, selama membangun Seed Paper Indonesia, mulai-mulai terinspirasi nggak sih kayak mungkin ada tips gimana sih memilih kebiasaan-kebiasaan mindful? Pasti kan kita membuat produk yang natural, yang balik lagi ke alam. Tapi itu secara nggak langsung frekuensinya, energinya balik ke kita kan. Kita juga secara nggak langsung apa ya melakukan eh, tindakan-tindakan yang juga mindful untuk bumi gitu ya. Contohnya, mungkin dengan yang aku tahu Rizka juga udah mulai pakai produk-produk natural personal care karena dipakai ya kan. Nah, mungkin ada nggak tips yang biasa Rizka lakuin gitu? Mungkin teman-teman juga jadi belajar nih, saya juga belajar gitu. Sebenarnya sih masih sama-sama belajar ya karena aku juga masih Iya. belajar gitu kan. Cuman karena mungkin dulunya tuh aku tuh hidup di keluarga yang eh, apa orang tuaku tuh yang terlalu over consumption sama Hmm. produk fashion khususnya kan. Jadi itu baju Hmm. ditumpuk gitu di lemari banyak banget sampai akhirnya aku mikir ini baju kayaknya nggak ada habisnya gitu kan sampai akhirnya aku untuk saat ini mencoba untuk apa sustainable living, gimana caranya buat ngurangin konsumsi-konsumsi yang berlebihan kayak kalau misal Hmm. itu kayak kita tuh lebih mempertimbangkan apa yang perlu kita pakai, apa yang perlu kita gunakan, sama yang enggak. Ini nih kita butuh atau cuman pengen gitu kan. Jadi lebih Hmm. dipilih-pilih sih kayak gitu. Jadi uh, kita juga kayak mikirin gitu kan ke depannya ini nih dampaknya seperti apa gitu. Enggak cuman buat diri kita tapi juga buat buminya. Gitu aja sih kalau aku. Kalau Mei gimana Mei? Kalau aku lebih selain produk-produk yang aku pakai tuh aku benar-benar concern banget setiap produk yang aku pakai tuh aku benar-benar lihat ingredients-nya. Hmm. Kemudian sudah benar-benar mulai di rumah terutama ya aku udah ngurang-ngurangin tuh kayak plastik eh, bahkan tisu tuh kalau misalnya di toilet tuh benar-benar pakainya tuh waslak gitu loh. Kan, nah itu yang kayak dari tisu kemudian em, apa ya semuanya biasanya aku lebih menghindari produk-produk disposable sih lebih ke wastafel ya kalau hari-hari kayak bawa botol minum itu yang kayak gitu-gitu kan Hmm. itu udah pasti lah ya kita Hmm. kalau punya brand ini pasti kita udah ngeh banget Iya, kan yang kayak lebih gitu-gitu kan harus lebih aware sih. Kayak sama iya kan. kegiatan yang kita lakuin sehari-hari, mulai dari hal-hal kecil sih sebenarnya mulainya. Kalaupun kadang ada pertanyaan yang kayak gini, kapan sih harus Hmm, mulai mindful living, terus kapan sih hmm, mulai hidup zero waste, sustainable gitu kan. hmm, Sebenarnya mulai itu ya dari sekarang gitu kan. Kalau misalnya nggak sekarang, kapan lagi kita mau mulai? Dari hal kecil aja kayak misalnya kita kalau keluar juga kalau bawa tumbler kan yang pertama lebih hemat. Terus yang hmm, kedua nggak
nggak ada sampah yang dibuang daripada kita beli botol kemasan Iya, sehari 5.000 dikali 30 berapa? Itu kan iya, salah satu cara untuk berhemat juga ya. Kadang iya. untuk bukan berhemat buat diri sendiri juga tapi buat buminya juga gitu. Terus mungkin hal simple yang kalau ke toko, kalau perlu biasanya kan dengan mudahnya toko tuh ini ya plastik gitu. Kantong Mm, plastik. Nah, aku tuh udah mulai kayak ya mulai mindful, oh kayaknya mm, plastik ini bakal jadi sampah udah deh mendingan gak usah gitu. Maksudnya nggak apa-apa saya bawa aja iya, gitu. Jadi kayak mm, kurang itu mungkin kesadaran hal-hal yang simple nggak sih? hal-hal Tapi kecil gitu ternyata ya. dengan Efeknya mindful gede. begitu, iya, benar gitu. Dengan mindful begitu sebenarnya kita seperti melatih pikiran kita sendiri untuk merawat hal-hal yang baik. Dan itu efeknya kemana-mana ya nggak sih? Berasa nggak sih Mm, kayak iya. efeknya tuh jadi kemana-mana gitu. Kayak mungkin lingkungan kita juga jadi ikut-ikutan. Mm, Kemudian kayak apalagi biasanya yang ngaruh gitu ke mm. mindful kita tuh ke kehidupan kita ngaruhnya apa? Kalau Rizka punya pengalaman nggak? Kalau aku sih lebih kayak, di aku tuh kayak lebih mempertimbangkan aja setiap apa keputusan yang mau aku bikin gitu. Jadi kayak Hmm. lebih, dipertimbangkan lagi, dampaknya seperti itu kan. Kalau yang berasa banget sih, kayak pengeluaran itu juga berasa banget ya, berkurangnya kayak misalnya kita, bawa minum sesimpel membawa tumbler aja itu pengeluaran sehari-hari untuk kayak kita keluar itu harus beli ini harus beli itu dan Hmm. eh, kan aku kebetulan suka kopi gitu ya kalau misalnya ke coffee shop aku beli kopi reguler kalau misalnya dulu aku beli di cup reguler itu dapetnya kayaknya cuma sedikit ya ya segitu aja Hmm. tapi kalau aku bawa tumbler kayaknya dilebihin deh sama barisanya Oh gitu itu ya? salah satu keuntungan. Soalnya aku pernah compare kayak gini. Waktu itu aku nggak bawa tumbler, aku beli yang cup. Terus sampai ke rumah, aku coba tuang ke tumbler aku yang biasa. Ternyata jauh banget, jomplang gitu. Mungkin mereka juga lebih menghargai ke situnya kan. Karena sekarang ini juga resto di luar sana tuh udah nggak tabu sama hal-hal yang kayak gini. Malah mereka tuh support gitu. Jadi dapat tips hack eh, minum kopi dengan Mm-mm. tumbler lebih banyak Iya, daripada lebih kalau banyak take away dapatnya botol itu. plastik. Iya, bener. Dan kalau misalnya pun kita terpaksa lagi pengen beli minum, kita lupa bawa tumbler, kadang kan udah dibawa nih di atas meja ditaruh, akhirnya lupa ke bawah. Kalau aku sih secara tips aku untuk mengatasinya ya sampahmu ya tanggung jawabmu. Jadi kalau Hmm. misalnya walaupun kadang di beberapa mall di Jakarta itu sudah dipisahkan ya sampah organik apa Ya. segala macam. Cuman beberapa kali aku lihat inspeksi di tempat sampahnya itu masih ada aja yang nyampur gitu kan. Masih ada Hmm. aja yang nyampur sampah organik sama non organik tuh tetap digabung. Jadi tipsnya kalau kamu beli makanan di luar dan sampahnya itu tidak bisa didaur ulang, ya kamu bawa ke rumah. Jadi tanggung Hmm. jawab sama sampahmu sendiri gitu. Itu ini banget ya. Makanya sekarang juga ada brand-brand yang jual penghancur sampah gitu. Kalau yang leasing pernah tahu nggak sih? Mm-mm. Mm-mm. Udah ada tuh inovasi yang kayak Iya, begitu iya ada yang juga bisa jadi kan. kompos ya. Iya, ya, jadi dia Hmm, langsung gitu kan. Ini perkara sampah aja bisa kemana-mana ya, ya nggak sih? bener. Kayak Iya, kayak hal yang kalau orang lain mungkin nganggapnya sampah sepele gitu ya, tinggal ditumpuk dan dibawa ke hmm, TPA. Cuman kan kalau sudah menumpuk di TPA masalah lingkungan itu nggak cuma satu loh. Bahkan kematian dari global warming atau pemanasan global itu lebih climate change, pemanasan global itu lebih tinggi daripada perang. Ada datanya. Dan aku pernah lihat datanya hmm, itu. Jadi kematian dari apa perubahan iklim itu lebih banyak daripada kejahatan perang. Kalau perang kan hmm, pemboman gitu kan, dibom berapa orang yang meninggal dan kejahatan perang itu nggak seberapa kalau dibandingin sama bukan berarti itu nggak baik ya. Tapi kalau dibandingin kematiannya sama perubahan iklim itu jauh lebih besar. Makanya kalau nggak kita, siapa lagi gitu yang rawat bumi? iya.
Karena ini juga pengaruh ke iklim buat anak cucu kita ya kan, bagaimana mereka bisa survive di masa yang akan datang kan, itu juga dari dengan kita ngerawat bumi. Jadi eh, buat teman-teman yang hari ini lihat IG live kita dengan temanya tanam kebaikan rawat pikiran, mungkin udah mulai terlintas nih. Inti yang kita angkat adalah mindful living. Jadi dari produk-produk yang kita pakai, misalnya ternyata dengan kita sadar untuk menggunakan produk natural atau merawat bumi itu juga pengaruhnya ke psikologis kita gitu ya kan, ke pikiran kita gitu. Nah, pikiran itu kalau menurut aku sendiri aku percaya namanya ada energi. Nah, energi ini yang kita share ke luar itu akan balik lagi ke kita gitu. Nah, buat teman-teman nanti kalau misalnya tag kita, kita juga akan ada giveaway. Nanti pantengin aja postingannya habis IG Live ini. Kita akan ada giveaway untuk dapetin planting kits dari Seed Paper Indonesia dan sabunnya Floss Aurum. Jadi buat dirasain langsung di rumah, mulai tanam-tanam ya kan, terus Iya. pakai produknya Floss Aurum, jadi bisa ikut ngerasain ini loh, kita juga bisa mulai dari rumah hal-hal kecil yang bisa dilakukan di rumah walaupun kita sibuk seperti itu. Kalau kemarin dari setelah DCE, aku dengar-dengar apa nih gebrakan-gebrakan Seed Paper Indonesia kemarin kayaknya lagi itu ya, Gebrakan ya. apa? Gebrakan, gebrak, gebrak. Enggak sih, kalau gebrakan terbaru sih kita lagi R&D, sebenarnya ada produk baru yang mau kita R&D, dan alhamdulillah bisa beli mesin ya buat Yoi. buat ningkatin kapasitas produksinya. Terus juga planting kit ini yang kemarin baru di launching habis program DCE juga lumayan nih Mei. Karena ini produk baru banget kan, biar ngasih experience buat orang-orang yang pengen menanam sweet pepper gitu. Kalau Mei sendiri apa nih? Gimana gebrakan barunya di Kos Arum? Kalau Kapan kalau di launchingnya Kosamui tuh? sendiri, Dikasih kapan launchingnya? oh iya iya iya. Jadi kita memang lagi prepare untuk legalitasnya si body butternya sendiri. Kemudian tetap Floss Arum tuh menyebarkan visibilitasnya produk-produk kita di offline market gitu. Jadi itu yang lagi fokus kita di beberapa bulan ini gitu. Dan rencananya tuh bulan depan itu kita juga akan join dengan komunitas organik Indonesia untuk buat event. Nah, di situ tuh Floss Aurum juga akan ada gitu. Jadi buat teman-teman nanti kalau ada dengar info komunitas organik Indonesia boleh datang. Nah, di situ tuh banyak banget produk-produk organik, mau F&B, fashion, semuanya yang organik dan sustainability tuh semuanya ada di sana Di gitu. mana tuh Mei Itu di tempatnya? Mall Gajah Mada di Jakarta Pusat. Basisnya Nanti Jakarta. Iya, basisnya Jakarta. Nanti follow-follow IG aja deh untuk tahu lebih detailnya. By the way, dengan dengan misalnya kita punya kebiasaan mindful, kita udah cerita gitu ya ke teman-teman. Harapannya Rizka apa nih buat teman-teman? Oh ya, di sini ada yang mau nanya, Kak. Ada yang mau nanya dong, boleh boleh. Untuk Kak Cita, mau nanya apa Kak? Mau nanya apa? Silakan diketik. Atau mau cerita. Kalau ada teman-teman yang mau nanya, silakan. Ini harusnya tanam. Oh, saya salah ketik nih. Bagaimana awal mula Seed Paper Indonesia melihat sampah menjadi sesuatu yang akhirnya bisa bernilai, bahkan menjadi bisnis? Nah, ini ditanya buat Kak Ariska nih. Oke, buat Kak Cita ya. Sebenarnya untuk apa, awal mula si paper itu berdiri sendiri itu dari sesuatu yang sangat sederhana. Apa coba? Sampah tumpukan skripsi. Waktu itu kebetulan sudah lulus kuliah dan sampah tumpukan skripsi itu sangat banyak ya. Apalagi revisian beberapa kali. Terus ditambah teman-temanku juga banyak yang revisian, dan waktu itu aku sempat lihat di kampusku, kebetulan aku ikut Mapala juga di kampus, ada OB kampus yang ngebakar skripsi mahasiswa.
Terus aku tanya, Pak ini skripsinya kenapa dibakar gitu kan? Karena nggak boleh keluar katanya. Ini kan berkas penting gitu. Nah dari situ aku berpikir, emang nggak bisa Pak buat didaur ulang gitu? Kok di ini ya cuman dibakar doang kan itu nyebabin masalah. Karena nggak dibolehin gitu kan. Akhirnya dari situ dulu waktu SMA aku pernah belajar daur ulang kertas. Akhirnya di 2019 itu R&D. Awalnya cuma mau iseng mau bikin kertas daur ulang aja gitu biar nggak jadi sampah. Akhirnya di akhir 2019 itu kan udah masuk COVID ya. Di awal 2020 itu COVID udah mulai datang dan pada saat COVID itu orang udah mulai rajin menanam gitu kan Mei ya. Orang kayak suka menanam tanaman gitu kan. Akhirnya eh, berpikirlah gimana kalau misalnya kertas ini kita gabungkan sama bibit, bisa nggak ya tumbuh gitu. Awal-awal bikin sih itu agak effort ya, setiap kita bikin kertas malah numbuh, dijemur numbuh gitu kan. Akhirnya R&D, ya R&D beberapa kali akhirnya bisa, oh ternyata beneran tumbuh loh kertasnya dari tanaman apa dari kertas bekas. Dan setelah research juga ternyata memang kertas itu memang bisa dikomposkan kan, cuman proses pengomposannya lebih lama. Nah kalau kertas si paper Indonesia itu karena telah mengalami proses daur ulang dan kita tidak memakai bahan kimia, jadi setelah dikomposkan itu 30 hari dia sudah zero waste, udah terkompos sendiri sama tanahnya gitu. Jadi nanti yang tersisa cuman tanamannya aja terus bisa dipanen. Jadi dari Hmm, yang tadinya sampah jadi nol sampah. Bagus nih gitu. pertanyaannya Cita. Iya, itu jadi kalau gitu tumbuhnya itu berarti organik dong ya, termasuk organik ya, bayam Iya. organik gitu. Iya, tergantung sih Hmm. kalau misalnya memang nggak dikasih pupuk, nggak dikasih apa, bisa dikatakan organik. Hmm, oke. Semoga menjawab ya Kak Cita. Kalau ada mau tanya, boleh di komen. Ini juga lagi ada pertanyaan dari Kak Fahera. Suka duka kakak-kakak untuk menyuarakan produk sustainability apa ya Kak? Mengingat awareness masyarakat saat ini masih sangat minim. Coba dari Kak Rizka dulu kali ya. Suka Gantian dari dukanya Mei dulu deh, Mei dulu sustainability deh. produk. Kalau kita cerita ini malam-malam panjang ya. Pertanyaannya banyak juga ini. Ada tiga Iya. loh Kak Mahera nanyanya. Ya, satu-satu dulu. Itu Hmm. pertanyaan pertama. Oke, untuk Kalau dari Seed pertanyaan Paper pertama. Indonesia gimana? Oke. Pertanyaan pertama ya, suka duka menyuarakan produk sustainability. Memang di Indonesia itu awareness untuk produk-produk sustainability itu masih cukup kecil ya. Jadi kita butuh effort nih. Nah, kalau di paper Indonesia kita siasatinnya dengan konten. Karena untuk sekarang ini kan yang paling banyak pengguna medsos itu kan dari Gen Z sama milenial ya. Kalau yang udah di atas milenial kayaknya udah agak jarang. Jadi konten kita sesuaikan nih dengan gaya bahasa milenial zaman sekarang gitu. Sama Gen Z, khususnya Gen Z yang memang pengguna sosmed, sehingga awareness tentang sustainability-nya itu tersampaikan dengan gaya bahasa di zaman ini gitu. Kalau Mei sendiri gimana nih? Mungkin Mei bisa jawab pertanyaan kedua nih Mei. Ada Hmm. tips and trick nggak gimana mulai usaha yang sustainable dari modal yang kecil? Ah, Kalau Mei sendiri modal awalnya berapa nih Mei? mungkin kalau kalau ya kalau untuk personal care mungkin nggak saya nggak tahu ya kalau Seed Paper Indonesia mungkin bisa dimulai dengan modal kecil kah gitu. Tapi Hmm. kalau untuk personal care jujur li nggak bisa karena eh, kita punya legalitas yang ya ini jujur-jujuran aja ya sebagai founder gitu ya. Tidak ada itu karena kan ini pertanyaan berhubungan dengan yang satu suka duka ya kan. Nah, nggak bisa karena berhubungan dengan legalitas yang cukup rumit gitu. Karena ini produk yang memang harus layak diproduksi dengan baik dan disebarkan ke masyarakat, dipakai dengan aman. Makanya kita dibawa under BPOM dan halal. Jadi itu yang
yang cukup butuh proses. Kemudian kalau untuk memulai usaha dengan modal yang kecil untuk personal care, saya bisa katakan tidak. Tapi bukan berarti saya juga punya modal yang besar, nggak juga. Cuman karena Floss Aurum sendiri juga bisnis dari bootstrap, jadi kita juga pelan-pelan memulai dari yang kecil, tetapi kita juga dari segi brand awareness itu juga pelan-pelan gitu. Jadi memang mencari yang sefrekuensi dengan kita gitu ya, masuk dari ke community, dari lingkungan-lingkungan sekitar yang kira-kira mereka udah aware dengan produk-produk sustainability. Nah, biasanya yang bikin seneng tuh kalau yang sudah ketemu satu frekuensi, mereka suka sama produknya, itu menjadi kayak apa ya, kebahagiaan kita sendiri gitu loh. Oh, ternyata produk kita tuh diterima dan kita juga berbagi untuk hal yang baik, mereka juga pakai yang baik gitu. Nah, kalau dukanya sih sebenarnya lebih ke kita tahu bahwa produk-produk natural itu mostly itu mahal-mahal. Nah, itu yang menjadi tantangan Floss Aurum juga untuk membuat produk dengan harga yang tidak tinggi gitu supaya tuh banyak orang tuh bisa pakai. Nah, kemudian kalau dari coba kalau dari Seed Paper gimana? Eh, Coba tips kalau sih. aku sih Saya cuma bisa sebenarnya memberikan hal itu karena saya di personal care. kalau si paper sendiri sih nggak butuh modal besar ya, cuman eh, apa di R&D-nya aja yang agak kita punya teknik khususnya. Cuman mungkin kalau mau bikin usaha yang sejenis ya kita cari dari hal terkecil yang dekat sama kita, kayak kita sebenarnya kan kalau bisnis itu ada karena ada masalah kan. Kita gali Betul. dulu masalahnya apa, yang mau kita selesaikan apa. Ini sepertinya kayak tips membangun bisnis ya. Kayak masalahnya yang mau diselesaikan itu apa, misalnya ini cuman misal ya, kayak kita industri fashion itu kan kedua terbesar sampahnya ya di dunia, dan itu pencemar terbesar juga kedua setelah plastik. Nah, itu kayak misalnya kalau kamu bisa jahit, mungkin kamu bisa bikin patchwork atau apa gitu kan dari produk baju bekas atau yang sudah tidak terpakai. Nah, kalau untuk pertanyaan ketiga tuh kan ada juga tuh, katanya kalau misalnya kita sudah punya produk tapi bingung cara jualnya kemana, bagaimana cara Nah, mulai kerjasamanya, ada ilmu nggak nih yang bisa dibagikan? Kalau dari aku sendiri, sejak postingan pertama, karena kita tentuin dulu target marketnya siapa, ya, kita mau betul. menyasarnya ke siapa. Kalau dari Seed Paper sendiri, kalau diperhatiin itu dari awal launching produk, aku sudah menggunakan bahasa Inggris karena tujuanku adalah produkku bisa dikenal luas di dunia, nggak cuma Indonesia. Jadi orang yang tidak mengerti bahasa Indonesia pun mengerti gitu. Dan sekarang juga kan di sosial media tuh ada fitur terjemahan ya. Jadi lebih memudahkan sih. Kalau untuk saat ini, kalau mungkin di 2019 sosmed kayak TikTok itu kan belum terlalu viral. Kalau saat ini sih bisa dikatakan kalau kamu pengen mulai jualan, jualan dari sosial media. Karena dari sosial media bikin aja konten terus, mau itu viral, mau itu nggak ada yang nonton, mau itu apa nggak terlalu banyak yang reach sama ininya sosmednya, nggak apa-apa, mulai aja diposting terus diposting, lama kelamaan algoritmanya juga ngebaca, oh ini dia aktif di sosmed, akhirnya dinaikin, di boost videonya sendiri gitu. Dari sebenarnya di Seed Paper Indonesia pun terutama di konten TikToknya ya, itu kita sudah 21K followers dan itu organik, kita nggak pernah pakai iklan sekalipun. Itu yang penting. eh, aku pun jarang upload konten tuh, paling ya seminggu sekali atau seminggu 2 kali aku upload konten. Yang pasti kita harus memastikan apa yang mau kita sampaikan tersampaikan gitu. Dan perlu diingat 1 sampai 3 detik pertama biasanya orang bakalan ngeliat itu tuh apa, masuk nggak sih ke mereka. Kalau 1 sampai 3 detik itu kayaknya nggak menarik deh, orang langsung skip, langsung scroll. Makanya di detik pertama sampai detik ketiga itu diperhatikan.
Kalau sekarang nih, kalau dulu kan harus mikir nih gimana ya caranya bikin konten. Kalau sekarang gampang, kita kasih promo aja ke AI. Biasanya dibikinin, nah kita tinggal Ya. bikin videonya gitu. Iya, mungkin aku juga bisa tambahin kalau udah punya produk kita juga harus make sure produk kita tuh ngangenin dalam arti bahwa produk kita itu diterima di masyarakat gitu. Jadi walaupun kita sudah brand awareness atau misalnya kayak tadi yang Rizka jelasin tipsnya untuk ngembangin udah tahu nih target marketnya, kemudian udah mulai iklanin gitu ya, atau mungkin mulai brand awareness gitu. Mungkin make sure juga produk yang kita punya itu ngangenin means kita harus tahu brand positioning produk kita tuh ada di mana. Itu juga penting ya kan, supaya kita tahu apa orang yang beli itu ya suka dengan produk kita bukan karena dari lihat dari tampilan habis pakai udah gitu mereka kecewa gitu. Jadi itu juga harus dipastikan produknya ngangenin. Oke. Dan bagaimana cara jualnya udah tadi bagaimana cara memulai kerjasama? Oh ini maksudnya Kak Fahera mau kerjasama dengan si Pepe ini atau gimana nih? Saya nggak nangkep. Kayaknya sih Mungkin lebih bisa diketik. kalau dia punya produk terus gimana cara mulai kerja sama orang. Terus ada nggak ilmu yang bisa kita bagikan terus jualnya tuh kemana? Ya Oh, kayak aku bilang tadi, kayak misalnya kamu tuh harus tentuin dulu target marketmu siapa gitu kan. Kamu bikin konten, kamu pasarkan dulu produkmu. Kalau orang lihat, orang suka kan pasti mereka beli dengan sendirinya gitu. ya. Setelah itu ya ketok pintu ya. Tetap itu kalau misalnya Ditawarin. awal-awal ya mau nggak mau kita harus effort gitu, nggak bisa kita Iya, menunggu orang beli, kitanya harus bergerak juga. betul. Kayak misalnya kita bikin konten kan itu salah satu effort yang kita bikin ya. Atau kalau misalnya kita ada budget lebih, kita bisa pakai ads, sosial media untuk biaya marketingnya kan nggak terlalu mahal juga ya kan, bisa dari Ya, 100.000 pun bisa gitu kayak di ya, TikTok atau di Instagram. Cuman sih kalau menurutku dari pengalamanku uh, apa growing seed paper sampai sekarang, aku sih rutin konten aja produk kita, yang penting kita konsisten. Jangan misalnya kita ngonten sekarang produk kita, besok kita ngebicarain apa, jadi udah beda topik. Karena kan kalau sosmed ini mereka baca algoritma, kayak kita tuh ya, topiknya apa, terus kita tuh kemana. Kayak Flos Arum kan pastinya ngebahas tentang personal care, sustainability, dan ya. sebagainya yang berhubungan gitu. Jangan hari ini kita ngebahas sustainability, besok kita ngebahas pemilu, kan nggak lucu gitu kan. Beda beda ini beda tema Target gitu. market juga beda. Target marketnya juga beda gitu. Ini kita dari mindful living jadi bahas bisnis. Mungkin besok live temanya tentang bisnis ya. Iya, iya, bener-bener. Karena kayaknya sekarang ini di era dimana orang lebih tertarik untuk menjadi brand owner daripada pekerja kayaknya ya. Pencari cuan ya. Pencari semua kayaknya. Dan ini ekonomi ya, ya kita harus benar-benar berjuang sih untuk ekonomi sekarang ini. Bahkan ada beberapa teman pengusaha yang bilang di era sekarang nih malah lebih parah daripada COVID gitu ya. Berarti dari kita ya harus muter otak brand ownernya, gimana caranya supaya Betul. tetap konsisten produknya, tetap bagus kualitasnya, tetap terjual produknya gitu. Ya, itu balik lagi ke suka duka ya, nomor satu. Hmm. Ya. Oke, terima kasih ya, terima kasih juga Kak Fahaira. Semoga menjawab ya pertanyaannya. Em, kalau kalau misalnya di Seed Paper Indonesia, biasanya customer-nya mostly apa? B2B atau B2C, Kak? Kalau misalnya kita sih yang paling banyak itu penjualannya sebenarnya ke B2B ya. Karena Hmm, kebanyakan produk customize dari brand, biasanya kartu ucapan, kartu nama, produk kalender kayak gitu. Biasanya kalau untuk
B2C pun kita ada. Paling kalau untuk B2C ya planting kita di sama customize juga tapi undangan pernikahan gitu. Kalau Mhm. undangan pernikahan itu kan biasanya kalau undangan pada umumnya setelah nggak digunain ya udah mau diapain gitu. Selain Ya, dibuang, nggak mungkin juga orang mau nyimpen undangan ya, pernikahan selamanya gitu kan. Nah, ya. kalau Jadi di yang mau Sweet nikah, Pepper, yang mau nikah yang mau nikah mau yang mau boleh nikah bisa. buka Jadi buka kalau sheet di paper Sweet Pepper, Indonesia. undangannya tuh bisa ditanam setelah nggak digunain. Jadi souvenir juga buat yang nerima gitu. Nanti kalau udah Keren tuh, nikahnya, keren. ntar kalau udah nikahnya kan tinggal pesan buat souvenirnya sabun Flos Arum gitu kan. Pas itu. Ya, pas ya. Tetep ya jualan. Oke, mungkin kalau ada teman-teman yang mau nanya, boleh diketik aja komen kira-kira mau nanya apa buat si Paper Indonesia dan Forum. Nanti habis IG Live ini kita akan Bentar ya, posting Mi. untuk Bentar giveaway. ya. Oke, oke. Kita akan posting untuk giveaway, dapetin produk planting kitsnya Seed Paper Indonesia secara gratis dan produk Castile Soap-nya Floss Aurum. Nah, buat teman-teman yang punya kulit sensitif, kulit eksim atau kulit kering, di Floss Aurum sendiri tuh juga aman ya untuk produk karena kandungan kita tuh dari olive oil. Jadi benar-benar melembabkan kulit secara jangka panjang. Gitu, sedikit sedikit promo-promo. Oke, aku rasa mungkin kita wrap up aja kali ya. Boleh. Terakhir, mungkin wrap up dari Rizka dulu deh, apa? Ya, kalau dari aku sih untuk sheet paper sendiri, kita tuh sebenarnya nggak cuman selembar kertas sheet paper aja, tapi kita kayak ketika kita menanam tuh kita banyak belajar tentang kesabaran, keberlanjutan, sampai makna hidup yang sesungguhnya gitu kan. Coba deh kita ingat, menanam itu kan bukan tentang menanam tumbuhannya aja, tapi juga kayak kita tuh menumbuhkan harapan, kebaikan, terus kesehatan pikiran gitu. Jadi sheet paper itu bukan, kalau di aku tuh bilangnya gini, sheet paper itu bukan cuman produk kertas, tapi bisa numbuhin harapan gitu. Nah, dari hal kecil seperti mendaur ulang sampah, ternyata itu tuh berdampak besar buat lingkungannya. Kita juga semuanya tuh bisa sebenarnya melakukan hal-hal kecil, dari hal terkecil yang ada di sekitar kita gitu. Nggak apa-apa mulai aja dulu dari hal terkecil, karena satu hal kecil kalau misalnya kita lakuin konsisten dan terus menerus itu bakalan jadi gede, dan apalagi kalau misalnya dampak ini tuh tersebar luas, itu makin besar juga dampaknya gitu kan. Apa yang kita lakukan hari ini tuh jangan berhenti sekarang, tapi lanjutin lanjutin terus sampai dampaknya besar, sampai akhirnya kita tuh ngerasain sendiri kayak benefitnya apa, mindful livingnya apa ke kehidupan kita sendiri gitu. Kalau Mei gimana nih? Ih, keren, 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 keren. Si Indonesia keren. Kalau dari Vlogs Aurum sendiri sama sih. Mungkin kita juga punya kita dari brand sendiri bukan cuma sekedar produk personal care, bukan cuma sekedar sabun, bukan cuma sekedar body cream yang produknya kandungannya natural, tapi kita juga terus mengedukasi sama menginspirasi masyarakat untuk terus menggunakan produk-produk natural lebih ke mindfulnya gitu. Jadi menggunakan produk sustainability living-nya gitu. Kenapa? Karena kita tahu bahwa itu bukan untuk efek sekarang, tetapi juga masa depan. Dan makanya sesuai dengan tagline-nya Floss Aurum, yaitu Naturally You, di mana semua perawatan diri, merawat bumi, itu semuanya dimulai dari diri kita sendiri. Jadi, kita terus menginspirasi target market kita, masyarakat, bahwa yuk kita bisa loh sama-sama menggunakan produk sustainability di kehidupan kita sehari-hari ya dimulai dari diri kita. Mungkin dibandingkan compare dengan produk konvensional dengan produk sustainability, tentu setiap hari kita punya pilihan banyak gitu ya, dari kayak kalau produk yang ini lebih murah, yang ini lebih mau mending lah gitu. Tapi dengan kita sadar bahwa bukan cuman mindfulnya aja, tapi kalau kita melihat dari sisi
jangka panjang, nah itu yang kita terus edukasi untuk ke masyarakat gitu. Dan tentu punya tantangannya ya, nggak mungkin Hmm, kalau brand konvensional kita dengan mudah pakai budget iklan yang besar, ini gitu ya kelar iya, gitu kan. Tapi product sustainability begitu karena kita betul-betul mau orang tuh mulai dari diri dia sendiri seperti itu sih iya. gitu. Kayak butuh effort juga ya, Mei, buat edukasinya ya kalau untuk produk Iya, sustainability itu. Sepakat. betul. Ya, sepakat. Sepakat dan sepaket. Sepakat dan Tadi ada yang sepaket. ngomong Iya sepaket ya, benar, Kak. sepaket. Iya benar tuh Sepakat dan sepaket. sepaket. Karena masih inline kan sama-sama sustainability juga. Iya, gitu ya. Jadi ayo teman-teman, kita sama-sama menggunakan produk sustainability mulai dari kehidupan sehari-hari. Hal yang paling simpel aja, nggak usah yang bayang yang susah-susah gitu ya kan. Tadi kita share pengalaman kita. Aku yakin teman-teman juga bisa buat eh, tubuh kita yang sehat, baik pikiran, rohani, semuanya jasmani juga bumi yang sehat. Iya. Oke, terakhir ya sukses buat Indonesia. Thank you Rizka. Tentunya nanti kapan-kapan kita IG live bareng lagi ya dengan tema yang Oke. mungkin lebih menarik lagi ya. Iya, benar. Kayaknya kita ngebahas tentang bisnis sustainability kali ya. Karena dari tadi pertanyaannya lebih ke bisnis, kayak banyak juga yang tertarik dengan bagaimana mulai bisnis dari hal kecil yang ada di sekitarnya gitu. Oke, Mei, Iya, karena sampai kalau jumpa lagi ya. Nanti ya kapan-kapan kita oke, ngobrol ya, lagi. sip, thank you ya. Selamat Thank you, Mei. malam, Malam, bye. Mei. Bye-bye. Thank you semuanya teman-teman yang udah nonton. Terima kasih. Terima kasih, malam. Malam. Tapi izin pamit.